Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Fajri, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PG PAUD. Kali ini akan menyerahkan tugas 3, yaitu membuat video edukasi. Pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting, terutama bagi mereka yang baru pertama kali memiliki anak. Satu kesalahan besar yang dilakukan para orang tua yaitu ketika membawa anaknya ke dokter atau ke rumah sakit hanya dalam keadaan sakit. Tentunya yang sebenarnya adalah anak-anak dalam keadaan sehat pun tidak apa-apa dibawa ke rumah sakit. Mungkin kita akan melakukan pemeriksaan, misalnya konsultasi, pemeriksaan tumbuh kembang, dan itu tentunya bukan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat pun kita bisa memeriksakannya pada tim medis yang bertanggung jawab. Seharusnya sebagai orang tua, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Sebagai orang tua ini harus sadar betul apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga itu kita penuhi dan menjadikan pertumbuhan perkembangannya lebih optimal pada anak-anak seusianya. Hak dasar seorang anak adalah mendapatkan secara penuh haknya dia. Haknya apa aja sih hak anak-anak itu? Yaitu hak ASI, hak asuh, kemudian hak asah. Nah, semua itu kita berikan kepada anak-anak tanpa pandang bulu. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Itu semuanya sama. Tidak ada perbedaan hak ASI, asah maupun asuh terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data yang ada di Indonesia bahwa tercatat pada tahun 2011 anak-anak berkebutuhan khusus yang tercatat sebagai kategori penyandang disabilitas itu jumlahnya sangat besar, sekitar 9.576.000 dari sekian banyak populasi anak-anak di Indonesia. Jumlah populasi anak di Indonesia itu sekitar 82 juta. Nah, dari situ bisa dipresentasikan sebagai sejumlah 12% ya. Itu merupakan angka yang sangat tinggi bagi populasi anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, apa itu anak-anak berkebutuhan khusus? Anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan, baik itu dia secara fisik, kemudian mental, intelektual, dan juga sosial ataupun emosionalnya ya. Nah, keterbatasan tadi yaitu keterbatasan fisik, intelektual, sosial, emosional itu harus ada tadi, yaitu keterbatasan intelektual, mental, fisik, sosial, dan emosional. Seharusnya tidak memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan, perkembangan pada anak-anak yang seusianya. Jadi ada perbedaan karena keterbatasan tadi, keluarbiasaan. Jadi anak-anak ABK itu selain keterbatasan memiliki keluarbiasaan ya. Dari penjelasan tadi di atas beberapa poin-poin. Nah, ada peranan penting yang dapat kita lakukan ya, yang dapat kita lakukan untuk agar bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ada cara atau beberapa strategi yang bisa kita lakukan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa optimal ketika berada di masyarakat. Jadi tidak menjadi sesuatu yang buruk karena semuanya berperan aktif dalam ini yang sudah diuraikan sebelumnya. Maka ada cara atau beberapa langkah yang harus dilakukan agar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa mendapatkan perlakuan yang baik, yang sesuai, sehingga tumbuh kembangnya optimal dan dia bisa melakukan banyak hal yang positif, tentunya lebih optimal ketika berada di masyarakat. Yang pertama secara umum itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Keluarga, apa perannya? Bagaimana peran keluarga agar anak berkebutuhan khusus ini bisa optimal? Yang pertama, terutama orang tua dan keluarga yang ada di sekitar ya. Dia harus menerima dulu bahwa dengan hati yang ikhlas, menerima dengan hati yang ikhlas bahwa anak
anak yang berkebutuhan khusus itu adalah rezeki dari Allah, kemudian titipan dari Allah, maka kita tidak akan merasakan kecewa, rasa marah, atau rasa yang tidak senang terhadap ketentuan Allah. Nah, dengan begitu, kita berkebutuhan khusus itu adalah titipan dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan begitu kita tidak akan merasa kecewa, tidak akan membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain, ataupun membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Apalagi termasuk yang kita cegah, yaitu mungkin menyindir atau mungkin menarik diri dari masyarakat karena ada anak berkebutuhan khusus di dalam rumah kita. Selanjutnya yaitu orang tua dan keluarga di rumah harus memenuhi hak-hak anak secara universal, kemudian secara penuh dan utuh, tidak ada membeda-bedakan, baik itu anak yang berkebutuhan khusus maupun anak normal. Jadi perlakuannya sama, mendapatkan kasih sayang yang sama, asupan gizi dan nutrisi yang sama, kemudian perhatian, cinta, semuanya harus sama, termasuk dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tidak kita bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus sama anak lain yang normal. Bagi masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga anak-anak ini bisa lebih optimal ketika berada di luar? Maka masyarakat luar, lingkungan luar harus menghindari namanya stigma buruk tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka itu semua adalah, bagi masyarakat, apa yang masyarakat bisa lakukan yaitu dengan cara menghilangkan stigma.